Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat hari ini IHSG berhasil ya mencapai support yang kita gambarkan di area sini ya, dia kena dan dia closing hammer, yang itu ada pantulan nih, kita lihat ya. Nih ada pantulan waktu dia kena bottom, pantul dan closing hijau. Ya menurut gua ini bagus teman-teman. Terus gue mau bahas sedikit bagi kalian menanyakan apakah window dressing beneran terjadi ya. Dari 22 tahun historikal yang kita lihat, IHSG selalu closing hijau setiap bulan Desember. Nah, kalau misalnya kita ngelihat bulan Desember nih, tanggal 1 Desember, ini sampai ke sekarang, ini penurunannya udah berapa dalam ya? Kurang lebih sudah 5%. IHSG udah turun 5% ya. Jadi kalau misalkan kita mau bilang Desember biar closing hijau, dia harus minimal nanti akhir tahun dia closing di atas 7081. Ini kita lihat nih di sini high-nya itu di open-nya itu 7081 1948 ya. Jadi kalau misalkan emang IHSG mau mempertahankan hijaunya dia setiap bulan Desember, dia harus bisa sampai closing di atas 7081. Apakah bisa? Menurut teman-teman bisa gak? Silahkan komentar ya. Nah, terus yang kita lihat bahwa IHSG kalau udah jebol MA 200 dan area kotak yang gue bilang ini potensinya breakdown kan, ternyata terbukti ya, breakdown terus sampai support, rebound. Nah, reboundnya ini menurut gue adalah tanda-tanda bagus yang dimana IHSG berpotensi bisa ke 6814 ya. Dan kalau dikatakan menurut gue IHSG emang sepi banget ya, sepi tuh. Ini transaksi volumenya aja cuma 12,9 triliun gitu, yang dimana ini sepi banget dah bulan Desember November ini begitu sepi. Dan kalau misalkan kita ngeliat juga ya emang sepi gitu ya teman-teman. Jadi agak-agak rada-rada kurang menarik. Tapi kalau misalkan kita ngeliat net foreign sale ya, foreign itu masih jualan terus di total 1,5 triliun gitu. Jadi gue bilang jangan terlalu agresif gimana-gimana untuk IHSG. Tapi menurut gue ada yang wajib kita pantau nih. Yang pertama itu saham-saham ini nih. Yang pertama itu saham Adaro. Sektor-sektor ini luar biasa. Hari ini mulai kelihatan menarik. Mungkin bisa buat kita trade dalam jangka pendek gitu ya. Adaro ini 3% hari ini naik. Yang dimana Adaro ini rebound dari support dia. Ini resist become support ya. Rebound waktu dia jebol dia turun, akhirnya dia berhasil dan dia rebound. Hammer kemarin, hari ini benar rebound. Yang bikin menarik adalah Adaro kalau misalkan dia berhasil close di atas MA50, ini lebih cakep lagi teman-teman. Ini kan dia lagi ketahan MA50. Nah, ada dua opsi untuk masuk ke Adaro gitu ya. Kalau misalkan dari Stochastic dan MACD kan kelihatan kayak masih harusnya turun dulu gitu. MACD juga harusnya turun dulu. Ada dua opsi. Kalau kalian aliran buy on weakness, kalian bisa tunggu dia koreksi sampai ke 3750. Menurut gua kalau dia ke 3750 atau ke 3700 itu dibilang boleh dikatakan ya low risk ya teman-teman. Jadi ke area sini ya kita harapannya ke 3900 di sini ya, 3930 yaitu resistance-nya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat seperti ini ya, ini gue bilang ini trade jangka pendek ya, gue nggak bilang yang lama-lama. Nah, kita ambil di sini stop lossnya kalau bikin lower low dari candle ini kan support yang dijebol juga. Jadi 3600 stop loss, targetnya ke 3930. Coba kita ngelihat Adaro ya, kemarin tadi big akum. Jadi Adaro big akum teman-teman, dan ya menurut gua dia harus itu. Kalau teman-teman buy on weakness, teman-teman bisa tunggu di 3750 atau 3700. Kalau kita ngeliat akumulasinya BK hari ini, BK Maka tuh sama CS akumulasi dia average-nya di 3780. Jadi kalau misalkan kita emang besok dikasih ke 3750, menurut gue itu peluang.
Ya, tapi kalau bagi kalian yang alirannya trend follower gitu, trend follower, teman-teman bisa tunggu dia breakout dari MA50 bisa. Jadi dia break dari 3820 ya, seperti itu sih. Bisa juga ya seperti itu. Jadi kalau dia break 3820 kita entry gitu ya. Target terdekatnya emang trade cepat itu ke 3930 lah di resistance di sini. Kalau TP berikutnya menurut gua bisa sampai ke 4100. Tapi apakah bisa? Ya we never know gitu ya. Karena kalau misalkan IHSG beneran bisa close di atas 7081 menurut gua bisa banget. Ya seperti itu untuk Adaro. Oke, kita lihat foreign, coba Adaro. Hari ini foreign juga akumulasi 44 miliar untuk Adaro. Menurut teman-teman Adaro menarik gak? Yang berikutnya ya masih dalam sektor yang sama itu PTBA. PTBA hari ini naik cukup signifikan 4,9% atau 5% ya. Lagi-lagi sama seperti Adaro, dia ketahan di MA50. Cuman yang membedakannya adalah tadi candlenya si Adaro itu uptrend. Kalau PTBA ini downtrend karena di sini MA50-nya di dead cross, terus juga dead cross MA200 dan candlenya si PTBA ini berada di bawah ketiga saham moving average ini. Di bawah ketiga moving average 50, 100 dan 200. Ini ya rada-rada sedikit kurang bagus, tapi kalau misalkan kita mau entry, kalau gua ngeliat seperti ini, gua mau dia ngebreak dulu dari sini. Jadi ini kan dia bisa bikin namanya cup and handle ya, atau kita bilang ascending triangle juga boleh nih. Nah, kan seperti ini ya. Oke. Kalau dia ngebreak ascending triangle, kita bisa ngelihat patternnya si PTBA kayak begini. Targetnya dia kalau dia break itu berpotensi sampai ke 4040. Nah, ada dua. Kalau misalkan kalian mau yang low risk ya, maksudnya yang kayak buy on weakness itu stop loss tipis-tipis, kita bisa tunggu PTBA tunggu koreksi sampai ke 3700 ya, kita berharap dia break terus ke 4010 seperti ini ya. Atau ya pokoknya PTBA 3700 ke bawah sampai ke 3640 harusnya entry sih, harusnya beli gitu ya. Coba kita lihat aja deh PTBA Big Akum ya, Big Akum average set 3766 ya. Mereka akumulasi tuh AK, CS, RX ini beli itu di 3770, 3780. Jadi kalau misalkan dia emang dikasih kesempatan ke 3700 gitu ya, atau ke 3640, menurut gue itu masih ada area buy. Nah, coba kita setting ya, ibarat kata kita cicil. Nah, stop lossnya kita tipis-tipis ya, stop lossnya tipis-tipis aja dulu karena market lagi seperti ini. Kita trade cepet juga. Stop lossnya itu kalau dia jebol dari 3 low candle di sini ya, low-nya itu di 3610 tuh, tiga-tiganya. Jadi kalau dia close di bawah 3610, stop loss dulu, which is 3600 ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dia koreksi, kita boleh entry juga. Kalau misalkan dia breakout di MA200 juga boleh entry juga, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita entry buy on weakness seperti ini, target kita yang terdekat itu yang pertama dia nutup gap yang di area sini di 3980. Oke. Low-nya dia 3960 nih, sorry. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita dapat seperti ini, risk and rewardnya menurut gue cukup menarik, yaitu 1:2,3% ya. Jadi kita tungguin aja apakah PTBA break bagus, dia koreksi sedikit juga bagus. Jadi untuk PTBA dan Adaro layak untuk kita lirik dan kita incar. Saling mengingatkan teman-teman. Oke. Nah, kalau begitu ini gue pasang alarm dulu. Dan ini juga kalau dia break 3850 menurut gue juga cukup baik. Oke, menurut teman-teman PTBA gimana? Kita lihat foreign-nya dulu deh. PTBA diakumulasi 15 miliar ya, nggak sebesar Adaro tapi diakumulasi tetap. Oke, lanjut ke saham berikutnya teman-teman, itu Harum. Ya, masih dalam sektor yang sama, Harum. Nah, Harum ini beda case-nya dengan Adaro dan PTBA. Dia ini udah koreksi seperti kita gambarkan waktu di awal-awal Desember gue. Pas dia break dari sini, terus gue bilang tunggu koreksi di sini ya. Terus dia koreksi tuh di 8 Desember. Akhirnya bikin hammer cukup bagus 9 Desember dan hari ini naik udah 2,2%.
Ya menurut gua untuk Harum sendiri ada dua aliran lagi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian yang ini, kalian bisa tunggu dia break dari ini kan ada resistance di sini. Resistance ini besok Harum ketemu resistance nih. Kalau market sepi dan gak ada momentum, kemungkinan besar nggak bisa dia nge-break 1810 ya. Kalau bisa pun ya bagus, kita boleh entry gitu ya. Jadi gue pasang alarm sana. Tapi kalau dia turun ya nggak apa-apa juga, asal dia jangan bikin lower low. Turunnya sampai mana ya, sampai 1775 menurut gua agak bagus. Coba kita ngelihat stokastik bagus, MACD bagus. Kalau kita ngelihat di sini akumulasi atau enggak, akumulasi Harum yang beli YU, AK, BK cukup bagus ya untuk Harum, dan average-nya mereka itu di 1787 hari ini. Jadi besok kalau dikasih turun ke 1780 ya menurut gue itu adalah peluang kita dapat harga lebih murah dari mereka. Dan kalau misalnya kita ngelihat Harum ini kan bikin pola cup and handle dalam periode yang cukup panjang dari 1 Agustus sampai ke sini. Ya menurut gue sih akan kena sih MA200 target kita 1915 ini kemungkinan besar akan kena. Jadi gue pasang alarm juga ya. Nanti kalau misalkan dia break lebih cakep lagi Harum. Tapi sementara kita nggak usah ngomongin gimana-gimana. Trade cepat break 1810 kita entry, jual di 1915. Nah kalau dia turun sampai 1775, 1780 menurut gue masih buy sih teman-teman. Dan untuk stop lossnya kalau gue pribadi, kalau dia stop loss itu di bawah 1665, yang dimana ini moving average 50 gue jadiin support patokannya ya 1665 lah ya, 3%. Risk and reward 1:3,5. Menurut teman-teman Harum menarik gak? Kita lihat foreign Harum diakumulasi udah selama 3 hari 5 miliar, 11 miliar, 18 miliar ya. Silakan bagikan pendapat kalian di komentar. Lanjut ke saham berikutnya itu MEDC teman-teman. MEDC ini juga sama, udah masuk period buy kita ya, dia udah berhasil breakout dan naik hari ini gila 7% gitu ya. Kita harusnya udah boleh entry juga. Nah tapi kita mau bahas sedikit. Kalau kalian lagi-lagi ini kan ini yang entry ini kemarin buy on breakout di sini. Misalkan ini udah ketinggalan lah ya. Kalian baru nonton channel ini udah ketinggalan. Kapan entry yang bagus, yang low risk gitu ya? Kita tunggu dia koreksi ke 1100. Kalau dikasih target ke 1245. Ya jadi ini semoga besok dikasih ke 1100. Kalau dikasih dengan ya bagus sih gitu ya. Oh ini kalau dikasih ya bagus gitu ya. Stop lossnya itu kita mungkin ini bisa agak lebar sedikit, terserah masing-masing kalian. Stop lossnya bisa kalau misal mau deket-deket 5%, kalau jebol 1050 jual. Kalau kalian yang lebih panjang bisa kalau jebol 1010 baru jual. Targetnya menurut gua bisa sampai ke resistance di sini itu 1220. Risk and reward 1:1 sih, 1:1. Menurut kalian menarik gak? Ya kalau untuk stokastik dan MACD kelihatan cukup baik. Ya ini momentum kenaikan. Coba kita lihat MEDC diakumulasi atau enggak. Diakumulasi ya MEDC diakumulasi, dan kalau lihat candlenya MEDC ini masih strong uptrend gitu teman-teman. Sama seperti tadi Adaro, cuma bedanya Adaro dia belum berhasil close di atas MA50, tapi si MEDC ini berhasil close di atas MA50 yang dimana ini strong uptrend lah ya. Dan diakumulasi, coba kita lihat foreign MEDC diakumulasi 18 miliar. Menurut kalian cukup baik gak sih? Average mereka 1115. Jadi kalau besok dikasih ke 1100, wah peluang besar. Kalau dia kasih ke 1115 juga oke-oke aja ya, seperti itu. Kalau bagi kalian yang trend follower mau entry-nya tunggu dia breakout 1140. Kalau dia breakout ya kita entry. Ya, targetnya resistance sini terdekatnya itu di 1230 atau di kita target ke Fibonacci extension 1245. Area-area situ lah ya. Pokoknya kalau dia floating ya kita harusnya udah paham dengan cara pakai trailing stop supaya mau dia naik lagi mau diturun ya tetap profit kita nggak kebuang. Oke, seperti itu. Menurut kalian mana dari keempat saham ini yang paling menarik dan layak kita entry? Silahkan bagikan pendapat kalian di komentar ya.
So teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. So see you in the next video. Bye bye.